Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Pripun kabare? Gimana kabarnya hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat semua nggih. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang ulangan harian minggu lalu babakan aksara Jawa. Sebelum Ustazah menyampaikan pembahasan untuk ulangan per nomornya, Ustazah akan menyampaikan dulu atau mengingatkan kembali poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang pangkon. Pangkon itu adalah akhiran dari sebuah kalimat atau kata, tetapi maksudnya kata di sini adalah kata dalam sebuah kalimat. Jadi, pangkon itu tidak terletak di tengah-tengah suatu kalimat. Misalkan ada ukara ibu mundhut beras. Nah, di situ bukan kalian menulis pangkonnya di aksara setelah ibu, terus setelah mundhut, terus setelah tumbas, bukan, tetapi ibu mundhut beras itu nanti pangkonnya berada di akhir kata beras atau akhir aksara S. Jadi bukan setiap ada kata di dalam suatu kalimat itu harus dipangkon, bukan seperti itu. Tetapi pangkon itu terletak di akhir dari sebuah kalimat. Oke, paham? Terus yang kedua, Ustazah akan mengingatkan lagi untuk penempatan pasangan. Kemarin waktu Ustazah menyampaikan bab tentang aksara Jawa, Ustazah juga sudah mengingatkan untuk pasangan itu ditulis apabila ada konsonan satu bertemu dengan konsonan kedua, maka yang ditulis menggunakan pasangan itu adalah konsonan yang kedua, bukan konsonan yang pertama. Tulodonya atau contohnya ada kata indah. Nah, di situ ada aksara atau ada konsonan N bertemu dengan konsonan D, maka yang ditulis pasangan atau yang ditulis aksara pasangan itu yang konsonan D, karena konsonan D terletak di konsonan kedua. Jadi bukan yang N ditulis aksara pasangan, kemudian D-nya ditulis dengan aksara biasa, bukan seperti itu, tetapi N-nya ditulis aksara biasa, yang 20 aksara Jawa yang Hanacaraka itu, kemudian aksara maksudnya huruf D itu ditulis dengan pasangan D. Paham nggih? Oke, langsung saja Ustazah akan membahas soal yang pertama. Nah, ini ada satu kalimat aksara Jawa. Yang pertama, itu dilihat, itu aksara apa aja yang Ustazah garis bawahi. Jadi untuk pemenggalannya seperti ini ya. Itu ada aksara to, kemudian disuku. Setelah itu ada aksara ko, kemudian disuku. Setelah itu ada kata bo, aksara bo, diberi suku, aksara ko, terus disuku. Kemudian aksara ho diikuti dengan aksara no. Setelah itu ada aksara ho tarung diikuti dengan aksara to, kemudian taling tarung lagi diikuti dengan aksara ko. Untuk taling tarung itu untuk vokal O. Jadi, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah tuku buku ana ing toko. Bisa dipahami nggih perkatanya. Kemudian untuk nomor 2, untuk tembung yang pertama, itu ada aksara ho, kemudian diberi wulu, diikuti dengan aksara bo, diberi suku. Nah, di sini ada aksara pasangan. Dilihat, di sini ada aksara mo, diberi suku. Kemudian ada aksara no,
diberi pasangan do di suku. Kemudian aksara atau tembung yang terakhir, ada aksara to, kemudian ada aksara bo, diberi pepet, ada aksara ro, kemudian ini aksara do atau aksara so. Ayo, ini aksara do atau aksara sos. Karena banyak yang salah antara aksara do atau aksara so. Jadi untuk yang di kalimat ini aksara so nggih. Nah, untuk pembahasannya kita lihat. Nah, untuk jawabannya. Jadi tembung yang pertama atau kata yang pertama ini bacanya ibu. Untuk aksara ho ini bisa untuk mewakili kalau ada vokal, cukup ditulis vokalnya saja, bukan hibu nggih. Kemudian aksara atau tembung yang kedua itu mundut karena, nah di sini seperti yang Ustazah jelaskan tadi untuk masalah pasangan. Di sini ada konsonan 1 berupa N dan konsonan 2 berupa DH. Jadi yang ditulis pasangan itu adalah huruf DH, bukan huruf N-nya. Kemudian karena mundut di sini T-nya sudah mati, jadi tidak perlu dipakai pasangan. Kemudian langsung ditulis huruf atau tembung beras. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya adalah ibu mundut beras. Kemudian untuk yang nomor 3, nah untuk tembung yang pertama di sini ada aksara ko, kemudian aksara lo. Untuk yang tembung kedua ada aksara ho, kemudian ada aksara no. Untuk yang ketiga atau tembung yang ketiga ada aksara bo, kemudian diikuti aksara no, ada pasangan to, kemudian aksara lo. Untuk jawabannya kolo, ono, bantolo. Nah, di sini juga ada penulisan pasangan. Konsonan 1 bertemu dengan konsonan kedua, maka yang dijadikan pasangan adalah konsonan kedua. Untuk soal selanjutnya, nah ini agak panjang ya, jadi harus diperhatikan atau diteliti untuk penulisannya. Karena untuk aksara Jawa itu tidak ada koma nggih dalam satu kalimat. Jadi memang tulisannya itu dilihat sama semua. Untuk pembahasannya, untuk tembung yang pertama di sini ada aksara no, kemudian diikuti dengan aksara lo, diberi wulu, kemudian ada aksara ko. Untuk tembung yang kedua, di sini ada aksara mo, kemudian ada aksara so. Kemudian karena di sini ada pasangan, maka kata yang di atasnya atau kata sebelumnya itu adalah huruf mati. Nah, di sini ada aksara ko, maka bukan ditulis dengan latennya KA, tetapi cukup dengan konsonan K karena di bawahnya ada pasangan atau diikuti dengan pasangan. Kemudian tembung yang kedua, dilihat di sini pasangan apa ini? Ini pasangan lo, kemudian ada taling. Taling itu untuk huruf E nggih, tetapi bukan beda dengan pepet. Kalau yang taling itu pengucapannya lebih ringan. Terus di sini ada aksara lo juga, tetapi bukan lo pasangan. Kalau ini tadi lo pasangan, ini lo aksara carakan, diikuti dengan taling juga. Kemudian tembung selanjutnya ada aksara no, diikuti dengan aksara untuk tembung selanjutnya ini ada aksara ho, diikuti dengan aksara no. Dan yang tembung terakhir atau tembung pungkasan, di sini ada aksara po, diikuti taling tarung dengan diikuti aksara wo. Kemudian di sini ada aksara no, karena di sini ada pangkon seperti yang Ustazah jelaskan tadi,
maka kata atau huruf sebelum ada pangkon itu dibacanya mati. Jadi bukan NA, tetapi cukup dengan ditulis N atau konsonan N. Untuk jawabannya, nah di sini. Nalika masak lele ono pawon. Jadi sekali lagi untuk pangkon di sini ini untuk huruf mati. Jadi bukan ditulis no tetapi ditulis N saja untuk tembung pawon. Nah, untuk pembahasan sampai soal yang Ustazah jelaskan ini sudah paham? Insyaallah paham nggih? Yang penting itu kalian hafal dulu untuk 20 aksara carakannya dulu. Untuk pasangannya itu biasanya mengikuti. Jika kalian sudah hafal 20 aksara carakan, insya Allah dalam mengerjakan soal aksara Jawa itu lebih mudah. Untuk soal selanjutnya atau insya Allah soal terakhir. Nah, untuk tembung yang pertama, di sini ada aksara ko diberi suku, kemudian aksara do diberi suku. Ini aksara do nggih, bukan aksara so. Kemudian untuk tembung yang kedua, ada aksara so diberi pepet, terus ada taling tarung diikuti dengan aksara ko. Kemudian di sini ada aksara lo. Nah, di sini ada huruf 2, ada ekornya. Itu apa coba? Itu namanya wetnyan nggih. Itu sebagai pengganti aksara ho yang dimatikan di akhir suatu kata atau suatu kalimat. Kemudian tembung yang ketiga, di sini ada aksara so, kemudian diberi wulu dan diberi cecak untuk huruf mati NG. Terus tembung selanjutnya di sini ada aksara po diberi wulu. Kemudian ada aksara no diikuti dengan ini tadi pasangan apa? Ini pasangan aksara to diberi taling, kemudian di sini ada layar. Nah, untuk layar di sini adalah huruf mati untuk konsonan R. Jadi jika ada konsonan mati berupa konsonan R, itu menggunakan layar. Contohnya atau tulodonya ada kursi, itu R-nya pakai layar. Walaupun di situ R atau konsonan R matinya di tengah, tetap memakai layar. Untuk jawabannya, kudu sekolah sing pinter. Nah, yang masih banyak yang salah itu adalah penulisan taling tarung. Ini seperti ini. Taling tarung itu untuk vokal O nggih. Taling tarung itu pertamanya ditulisnya itu talingnya dulu, kemudian aksoronya, baru angka 2 untuk penutupnya. Bukan ditulis talingnya dulu, kemudian tulisan 2 ini baru aksoronya. Bukan seperti itu, tetapi aksoronya itu berada di tengah-tengah antara taling dan angka 2. Nah, untuk pembahasan soal aksara Jawa ulangan harian yang kemarin atau yang minggu kemarin sudah selesai. Untuk selanjutnya insya Allah nanti Ustazah akan lebih banyak lagi untuk latihan tentang aksara Jawanya. Jadi apabila ada tugas-tugas dari Ustazah, amal soleh dikerjakan dengan tepat waktu. Jika kalian tidak mengerjakan, nanti akan berpengaruh terhadap nilai rapot kalian. Atas perhatiannya Ustazah syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.